saya mohon izin untuk menyampaikan sesi yang berikutnya, yaitu tentang Benten ya, Bapak Ibu. Mana ini? Oh ini. Oke, saya share dulu. Mohon izin, Bapak Ibu. Saya masuk ke perumusan TP. Bapak Ibu bisa melihat? Saya serius ini, kalau mau dahar atau unjuk dipersilahkan karena saya jatahnya menyampaikan. Jadi masuknya bareng-bareng gitu loh Bapak Ibu. Ilmunya masuk, asupannya masuk gitu. Bapak Ibu, kalau tadi fungsi IPK itu adalah tanda-tanda tercapainya KD dan digunakan untuk menyusun instrumen penilaian, maka kalau TP itu fungsinya mengarahkan guru untuk mendesain, merancang kegiatan belajar. Jangan lupa kegiatan belajar yang bagaimana? Yang mampu membantu peserta didik menguasai kompetensi dan materi yang ditargetkan. Itu yang paling penting, itu adalah dengan TP Bapak Ibu guru jadi terarah. Oh, aku nentuin kegiatan pertamanya nonton video aja deh. Ya sekitar ini kan 1 jamnya PTM ini adalah 30 menit, oh ya videonya 25 menit lah gitu misalnya. Jadi nggak ngapa-ngapain, cuma nonton video selama menit. Itu namanya kegiatan belajar. Nah, Bapak Ibu menentukan apakah anaknya mau diajak nonton video, atau diajak nyanyi bersama, atau diajak mengukur jaring-jaring bangun, atau percobaan di lab, atau mendengarkan ceramahnya Bapak Ibu, atau tiba-tiba disuruh membuat ringkasan, monggo, boleh, bebas, merdeka. Asal ada tujuannya. Tujuannya diambil dari IPK-nya. Jadi nggak disarankan ya Bapak Ibu menyusun sebuah rencana pembelajaran, peserta didik mengamati bla bla bla, peserta didik melakukan kegiatan diskusi kelompok, tapi Bapak Ibu lepas. Nah, kenapa toh kok sebelum diskusi kelompok harus mengamati? Lah apa toh yang diamati? Terus nanti kalau sudah mengamati itu dia anak-anakku tuh terus bisa apa? Itu namanya TP. Jadi TP itu karena dia adalah menjadi acuan Bapak Ibu guru mendesain kegiatan belajar, maka ada komponennya 4. ABCD atau audience, behavior, condition, dan degree. Apa itu A? A itu enggak usah dihafalkan, terus pokoknya ngemuni peserta didik atau siswa. Itu adalah audience. Nah, sekarang behavior dan condition ini agak perlu dicermati. Behavior itu adalah tingkah laku, tapi ini bukan tingkah laku keseharian. Ini adalah tingkah laku peserta didik yang menunjukkan kompetensi gitu loh. Jadi nanti turunnya dari kompetensi pasti ketika dengan mengamati video, dengan menyimak video tentang berita melonjaknya kasus COVID di wilayah Surakarta, peserta didik dapat. Nah, dapat titik-titik itu namanya tingkah laku behavior yang menunjukkan pencapaian kompetensi. Nah, condition itu adalah dikondisikan dengan kegiatan. Ya memang kegiatan. Melalui kegiatan menyimak video berita tentang, nah itu namanya condition. Yang terakhir degree. Degree itu bisa diambil dari 2 hal, yaitu dari kualitas behavior, dari kualitas kompetensi, dan dari kualitas manner dalam arti sikapnya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi dari kompetensi atau dari apa sih behavior itu? Saya tambahkan di sini ya, dari tingkat atau kualitas lakunya, Bu. Gimana Pak? Tingkah lakunya? Kompetensi atau
sikap sebenarnya, lebih jangan pakai kata behavior, nanti tidak Bapak Ibu kacau. Saya ganti ya, sikap dalam menjalankan kondisi ini. Nanti diberikan contoh akan lebih mudah. Saya ulangi Bapak Ibu, PP itu fungsinya berfungsi untuk menjadi acuan dalam merancang bentuk-bentuk aktivitas belajar. Mau disuruh apa, mau disuruh dengerin, mau disuruh nyimak penjelasan kita, mau disuruh membaca teks, mau disuruh ngerjain latihan soal, mau disuruh diskusi kelas, mau disuruh langsung ke lapangan terus mempraktekkan beberapa gerakan, itu namanya kegiatan belajar. Setiap kegiatan belajar itu harus ada tujuannya. Tidak boleh ngawang. Apalagi berdasarkan, wah aku lagi seneng bocah nyanyi lagu-lagu melo Mas Yahya, terus memberikan perintah, hari ini silahkan menyanyikan lagu melo kesukaanmu. Ya itu nggak apa-apa sih, seni budaya kan. Nanti kan pasti ada apresiasi terhadap musik, apa misalnya. Seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi coba Mas Yahya juga harus berpikir, kenapa ya kok aku nyuruh mereka pada saat ini menyanyikan lagu itu? Dan boleh milih sendiri-sendiri. Harus kembali, oh aku soalnya biar mereka itu bisa memahami makna lagu. Nah segitu lagunya apa yang jenengan pilih? Lagu melo. Nah KD-nya apa? IPK-nya apa? Apa materinya lagu-lagu melo ada? Enggak. Berarti itu tidak perlu dilakukan. Yang kita sering lupa, bukan kita, saya dulu sebelum insaf, kalau guru Surabaya nggak pernah lupa. Saya dulu, kalau mendesain kegiatan belajar, itu ya sesuka-suka saya. Kalau saya sedang pengen, kan bahasa Inggris nih, saya sedang ingin anak saya bisa memperkenalkan diri, ya sudah, saya memberi contoh, listen carefully, let me introduce myself to you. Terus saya kayak, itu kayak paling pinter di Wisa Indonesia, memberi contoh. Now, you practice to introduce. Nah yo, piye iso? Wong belum diberitahu openingnya gimana, belum diberitahu kalimat-kalimat yang digunakan apa, kan belum diberitahu lah. Kenapa kok tiba-tiba saya nyontohin, terus sekarang meminta murid saya? Dulu sebelum insaf sih saya begitu, tapi sekarang sudah tidak, karena itu bisa lepas karena apa? Karena kita nggak punya serangkaian TP. Nah Bapak Ibu, contohnya adalah, alurnya dulu. Ini sebenarnya sudah sih. Kompetensinya dipahami, materinya dipahami, behavior-nya nanti mengarah pada penggunaan ke strategi membaca intensif, membaca ekstensif, dan yang bisa menerapkan literasi numerasi. Nanti saya beri contoh lebih detail, Bapak Ibu tenang aja. Maksudnya pas kegiatan itu, pas behavior yang ditargetkan itu, diharapkan peserta didiknya itu mengalami pengalaman belajar, kegiatan belajar yang menerapkan membaca intensif dan membaca ekstensif, yang menerapkan teks-teks multimoda, infografis, dan yang pertanyaan-pertanyaan atau kegiatan-kegiatannya memfasilitasi peserta didik untuk meningkatkan level menguasai level kognitif atau proses berpikir yang 3 yang di hari pertama dan kedua dulu kita diskusikan. Terakhir, di sini nanti memasukkan diversifikasi kurikulumnya. Tentukan kondisi yang mengacu pada KD yang dikembangkan berbasis potensi daerah. Kayak kemarin kenapa kita memilih lagu Rek Ayo Rek? Kenapa diminta untuk mendengarkan dulu, baru diminta untuk menyanyikan, baru setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu pemilihan kondisi itu menerapkan prinsip diversifikasi kurikulum dan memaksimalkan teks multimoda dan infografis. Contohnya, ini inspirasi ya Bapak Ibu, untuk memudahkan. Nanti kalau Bapak Ibu dapat dari tempat lain atau pelatihan lain, jangan menjadi permasalahan. Saya memberikan konsep aja. Konsepnya itu adanya ABCD. A itu peserta didik, B itu adalah perilaku yang menunjukkan kompetensi,
C itu adalah aktivitas belajar yang didesain guru. Yang terakhir degree itu bisa kompetensi dan atau sikap. Nanti biasanya kalau Bapak Ibu menemukan kalimat melalui kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning. Mungkin Bapak Ibu pernah menemukan seperti itu ya sebenarnya Bapak Ibu bisa menilai sendiri. Apakah sudah memuatkan literasi numerasi ya? Di mana ya? Apakah kegiatannya itu menjadi detail, terlihat seperti apa toh yang discovery learning itu? Nah, kalau itu tidak memudahkan Bapak Ibu boleh beralih ke lain hati. Hubungan itu kalau memang sudah tidak memudahkan, tidak menyamankan, tidak membuat kita kualitasnya menjadi meningkat, itu boleh kita tinggalkan. Bukan berarti milih yang lebih bagus, iya hidup memang pilihan. Nah, kalau saya memberikan pilihan alternatifnya adalah yang jelas, dengan kegiatan yang jelas gitu loh. Melalui kegiatan apa, peserta didik dapat apa, degree-nya seperti apa. Gitu Bapak Ibu, langsung saya contohkan. Nah, saya ambil dulu nih. Melalui kegiatan mendengarkan dan melengkapi. Apa yang didengarkan dan dilengkapi? Cerita rakyat lokal. Nih diversifikasi kurikulumnya di sini. Ini konten dan konteks dari teks literasi di sini. Terus diperdengarkan berarti ini ngambil yang sini, yang lisan. Kemudian audiennya peserta didik, kompetensinya, behaviornya adalah memahami dan membedakan. Yang dibedakan apa? Ini bentuk kata benda loh. Di sini nggak ada loh Bunikan. Ya, karena bentuk kata benda, kata sifat, kata kerja, kata keterangan itu masuk di unsur kebahasaan. Nah, Bapak Ibu mulai melihat, oh iya ya, berarti kalau IPK itu nggak usah pakai kalimat lain di dalam KD ya. Ya betul. Tapi di TP kita bisa lebih detail. Makanya tadi saya sarankan kepada Ibu Sri Wahyuni untuk menyederhanakan aja IPK-nya supaya IPK yang detail tadi bisa dipakai untuk TP. Sekali lagi Bapak Ibu, melalui kegiatan mendengarkan itu adalah kondisinya, melengkapi juga kondisinya, teksnya naratif cerita lokal berarti diversifikasi kurikulum dan literasinya muncul, kemudian diperdengarkan itu berarti mengambil dari teks lisan di dalam KG, kemudian kompetensinya memahami dan membedakan. Loh, memahami, membedakan padahal di sini membandingkan ya Bu Niken. Lah iya, sebelum bisa membandingkan harus paham dan bisa membedakan dulu. Nanti baru bisa membandingkan. Dengan cermat itu memahami atau membedakannya yang dengan cermat atau mendengarkan dan melengkapinya yang dengan cermat Bapak Ibu. Memahami dan membedakan dengan cermat itu bisa. Memahami dengan cermat. Memahami. Nah, berarti ini dua-duanya bisa. Mendengarkan itu, ada nggak anak-anak yang mendengarkan tidak dengan cermat? Tetap gojek dewe, tetap melakukan hal lain. Terus misalnya bahasa Inggris terutama ya, ketika dia kehilangan 1-2 kata itu langsung ribut. Apa aku kurang ngerti, apa tapi mau malah jadi nggak cermat. Ini contoh dari behavior dan sikap, manner. Degree-nya dengan cermat mengacu pada mendengarkannya, melengkapinya bisa dengan cermat, tapi juga memahami dan membedakannya dengan cermat. Contoh yang lain di PJOK dengan benarnya mengacu hanya pada mengidentifikasi. Kegiatannya melakukan ini apa namanya tadi Bapak Ibu ABCD-nya kalau melalui kegiatan diskusi. Izin sebentar membuka ini. Maaf, ada kesalahan teknis.
Saya ulang Bapak Ibu, melalui kegiatan diskusi kelompok, ini apa? Kondisi. Dengan serius dan bertanggung jawab ini apa? Degree untuk kompetensi atau degree untuk manner? Degree untuk kompetensinya. Degree untuk kemampuan atau degree untuk kondisinya, untuk sikapnya. Sikap ya. Jadi berdiskusinya dengan serius dan bertanggung jawab. Nah, apa ada hubungannya dengan penilaian Bapak Ibu? Ada nggak hubungannya nanti dengan penilaian? Ada, karena sikapnya. Ya, penilaian sikapnya dapat dari sini. Asalkan di jurnal kita kan tertulis, ini anak yang namanya Yahya. Anggere kon ngrungokke ngantuk. Makanya lah terus tak kasih diskusi kelompok. Nek diskusi kelompok ya ming gojek wae gek ya ora tanggung jawab, tidak terlibat dalam kegiatan diskusi. Nah, ini manner-nya, sikapnya tidak baik. Makanya ada indikator degree-nya. Dia kalau kerja kelompok degree-nya harusnya dengan serius dan bertanggung jawab. Nah, pada menentukan dan mengelompokkan ini tidak ada degree-nya. Boleh. Jadi melalui kegiatan diskusi kelompok adalah kondisi, dengan serius dan bertanggung jawab adalah degree. Ini teksnya. Oh, PJOK boleh ya pakai teks banget no. Mbok dipakai nih teks berupa tabel perolehan medali Olimpiade Tokyo. Nah, itu kan literasinya muncul. Dia tahu, oh tabel saya aja nggak bisa baca tabel ini apa tuh maksudnya kayak gini, saya tanya anak saya. Walah itu kan bendera-bendera, ternyata nggak ada negaranya, bendera-bendera. Dan kalau anak-anak ngerti, oh berarti bendera ini, nah literasi semacam itu muncul di PJOK sesuai tidak dengan KD. Tetap KD-nya permainan, bola besar, bola kecil. Nah, di dalam tabel perolehan medali ada cabang lombanya tuh yang masuk permainan bola besar, bola kecil tuh. Nah, memperkenalkannya di situ. Makanya tujuan kegiatan diskusi harus ada tujuannya. Anaknya mampu menentukan dan mengelompokkan. Anaknya mampu menyebutkan permainan bola besar itu yang seperti apa yang ada di tabel itu, bola kecil yang seperti apa. Nah, terakhir nanti dengan diskusi kelompok, dia setelah mengetahui, oh berarti cabang lomba yang dilombakan di Olimpiade itu ada permainan bola besar dan bola kecil itu ini ya. Sekarang boleh. Apakah dengan kegiatan diskusi dia kira-kira bisa menyebutkan gerak spesifik? Ada yang bisa, ada yang enggak kan? Tapi kalaupun tidak, nggak apa-apa, ini bukan ulangan kok. Ya kan? Nanti kan akan dinilainya, karena ini KD 1 kan, ini kan kegiatan pembelajaran, bukan IPK. Maka dilanjut dengan kegiatan berikut Bapak Ibu. TP kedua, melalui kegiatan menonton cuplikan video permainan tim sepak bola nasional melawan tim luar negeri, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai gerak spesifik. Kira-kira bisa nggak mengidentifikasi gerak spesifik dengan nonton video itu? Bisa. Yes. Kira-kira pembelajaran PJOK ini sudah menerapkan penguatan literasi numerasi belum? Sudah. Nah, numerasinya di tabel ini loh Bapak Ibu. Membaca tabel itu tidak semua anak bisa. Mantan anak aja saya belajar dari anak saya. Membaca tabel itu nggak mudah. Nah, Bapak Ibu, saya sangat berharap dengan ITP seperti ini, Bapak Ibu mulai semakin tercerahkan. Oh, mimenya di situ toh. Oh, literasi numerasinya di situ toh. Oh, diversifikasinya di situ toh. Nih, permainan tim sepak bola nasional, ya kan? Berarti itu kan sudah mulai menguatkan kompetensi literasi numerasi sekaligus diversifikasi di kurikulum kita. Siapa tahu Bapak Ibu memakai tim sepak bolanya daerah.
Ya, itu terakhir contohnya yang lebih lengkap. Ini Bapak Ibu akan melihat menjadi sangat mudah kalau Bapak Ibu melakukan 3 hal ini. KD-nya sudah, IPK, kan seharusnya IPK-nya jadi 3 nih tadi ya. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan itu nanti akan menjadi series gitu loh Bapak Ibu. Menjadi urut-urutan yang saling berkesinambungan. Jadi misalnya ya, ini KD-nya Bu Fatiroh mohon dicermati ya dengan Pak Misli, dengan Bu Aten. Nggih, Bu Atin silahkan. Ini KD-nya kan memahami makna 2 surah dan 1 hadis. Maka IPK-nya dipecah berdasarkan materi. Memahami makna, yang 1 Al-Mujadilah, yang 1 Ar-Rahman, yang 1 hadis. Nah, kita mau ngambil 1 IPK dulu untuk membuat TP. 1 IPK dulu jangan langsung 3-3-nya. Untuk memahami makna, siswanya kan harus melakukan kegiatan belajar yaitu membaca. Betul ya Bu? Membaca Qur'annya dulu yang surat Al-Mujadilah. Apakah dengan membaca surat itu anaknya sudah paham maknanya? Belum. Belum, maka membaca terjemahannya. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Terus setelah membaca terjemahannya, dia baru bisa menyimpulkan isinya. Nah, menyimpulkan isi sama nggak dengan memahami makna? Sama. Bahkan dilengkapi dengan memberikan contoh ya, perbuatan nyata, amalan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai ini. Nah, memahami ini bisa diukur dengan ini kemampuan dia membaca terjemahannya. Ini kalau ini kan membaca Qur'annya nggak masuk dinilai toh. Makanya ini kegiatan belajar bukan IPK. Karena kalau IPK itu untuk menilai. Nah, kalau sudah tahu bahwa untuk memahami makna perlu membaca terjemahan, perlu menyimpulkan isi. Nah, sekarang tinggal diperhatikan kegiatan belajarnya apa, materi yang dibutuhkan. Kalau membaca Quran surat Al-Mujadilah ya berarti harus disiapkan teks tulisnya. Boleh nggak bentuknya tayangan PPT? Boleh. Terus ini harus ada daftar pertanyaan. Nah, ini mimenya di sini. Pas mereka baca itu loh Bapak Ibu, lah kau suruh baca toh? Kan enggak, kita harus menyusun daftar pertanyaan. Nah ini yang disebut menerapkan teknik membaca intensif dan menerapkan strategi literasi. Setelah itu tonton dong amalan tentang video tentang amalannya. Nah beri juga pertanyaan atau instruksi. Nah materi ini yang kita butuhkan untuk kegiatan belajar, maka nanti kalau bikin TP menjadi seperti ini. Ini kondisinya apa Bapak Ibu? Melalui kegiatan membaca. Nah, peserta didik nih, mengenal salah satu surat. Sebelum paham, harus kenal. Memnikan, murid saya manggil Memnikan, wong KD-nya memahami makna loh Bu. Kok jenengan menurunkan jadi mengenal. Nah sekarang, kalau saya ambil kegiatan membaca Al-Mujadilah, peserta didik dapat memahami makna, bisa? Bisa nggak kira-kira anak SMP? Kalau menentukan boleh nggak Bu istilahnya Bu? Gimana Pak? Kalau mengenal itu digantikan dengan kata menentukan itu bisa? Nah, ini membacanya sudah surat Al-Mujadilah ya. Mau menentukan apa lagi? Karena ini memahami makna Al-Mujadilah. Nah, maka Pak pertanyaan Bapak itu bagus banget. Ini loh Pak fungsinya IPK. Wong IPK-nya cuma Al-Mujadilah kok. Saiki nek jenengan Riki ganti menentukan salah satu surat padahal sudah suruh membaca Al-Mujadilah. Sudah jelas, sudah tentu. Cuma Pak, kenapa saya pilih kata mengenal? Karena tidak semua anak kenal bahwa Mujadilah itu terkait dengan menuntut ilmu. Nah, tapi kan dia belum tahu maknanya kok tahu. Makanya dikasih kegiatan membaca, terus dikasih daftar pertanyaan.
pertanyaan atau diminta melakukan sesuatu supaya dia kenal bahwa surat yang dia baca tadi terkait dengan menuntut ilmu. Bapak Ibu, pertanyaan beliau tadi sangat bagus dan saya tunggu supaya Bapak Ibu tahu fungsinya. Jadi jangan menyusun IPK demi penilaian pengawas. Jangan. IPK ini penting banget untuk membuat pekerjaan kita, tugas kita itu lurus. Barokahi. Tidak menjadikan pembelajaran kita mensana en corpore sano, mulange ke sana, nilainya ke sono. Materinya ke sini, ternyata yang diajarkan materi bukan kompetensi. Padahal kurikulumnya bunyinya kompetensi. Kok sing dioyak materi terus pripun? Niku nek di luar Surabaya. Kalau Surabaya enggak sih. Gitu aja Bapak Ibu. Nah, membaca terjemahan boleh jadi menyimpulkan sudah bisa. Kalau belum bisa, tambahi lagi kegiatan diskusi kelompok. Nah, ini TP. Melalui kegiatan apa, siswanya dapat apa, dengan bagaimana, dan apa saja yang dibutuhkan. Selesai Bapak Ibu. 10-15 menit. 15 menit ke depan boleh membuat, boleh tanya jawab. Dipersilahkan. Bu Hati bekerja lagi dong. Bu Hati ini mau join dengan Zoom-nya P4TK ya? Kayaknya jam 10. Kalau iya ya berarti saya menghargai ini. Silakan Bapak Ibu yang mau menampilkan silakan, yang mau bertanya atau mengkonfirmasi silahkan, yang mau diam mencoba mengerjakan silahkan. 15 menit untuk kita. Saya Bu Niken. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Bu Niken, Bu Atiko, dan teman-teman sejawat, Ketua MGMP dan peserta pelatihan MIMI dan MITNEM ini. Saya yang bertanya Bu, terkait dengan share-sharean Ibu yang saat ini ada di depan saya. Mohon maaf bila saya menambah. Ya, setelah membaca Quran Surah Al-Mujadilah, mohon maaf. Di materi di pendidikan agama Islam, sebelum membaca terjemahan, itu anak dikenalkan arti permufrodat. Artinya arti perkata. Jadi sebelum memahami membaca terjemahan secara global, anak dikenalkan perkata. Perkata itu satu. Betul, langsung ditambahkan di sini Bu, melalui kegiatan membaca. Betul, ini kan memang saatnya berbagi. Berarti di sini melalui kegiatan membaca Quran Surat Al-Mujadilah, peserta didik dapat apa? Nah, gitu nggih Bu. Betul sekali. Ini kan hanya inspirasi ya Bu. Tidak ada salah, tidak ada benar. Justru dalam workshop ini semakin melengkapi. Matur nuwun Bu Mafatiro. Jadi begini ya bunyinya. Melalui kegiatan membaca Quran Surat Al-Mujadilah, peserta didik dapat mengetahui arti perkata dari surat tersebut, gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa melalui kegiatan membaca itu anaknya bisa mengetahui arti? Enggak kan? Coba Ibu bikin kondisi yang benar. Biar dia ngerti arti perkata, apa sih yang dia lakukan Bapak Ibu? Terutama Bu Fatira, biasanya? Melalui ini tujuan pembelajarannya Bu. Melalui kegiatan membaca arti mufrodat atau arti perkata Quran Surah Al-Mujadilah, peserta didik dapat menyimpulkan terjemahan surah tersebut dengan benar. Oh, nggih, leres sangat. Berarti kegiatannya tidak membaca Quran Surat Al-Mujadilah, tapi membaca arti mufrodat. Iya, betul. Nggih, leres sangat Ibu. Luar biasa. Tapi dari 1 sampai 3 yang tadi sesuai kriteria selama ini kan, Bu? Nggih, sampun. Nah, Bapak Ibu, berarti semua guru itu sebenarnya adalah guru segala macam. Asal mau mirsani tadi.